Alia menatap dirinya di cermin, wajah lelah yang terlalu banyak menahan luka sejak masuk ke keluarga Randy. Setiap hari ia dihina, setiap langkahnya diawasi, dan setiap kesalahannya dibesar-besarkan. Bahkan Randy perlahan ikut menjauh, membiarkan ibunya memperlakukan Alia sesuka hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Santi Story yang dirahmati Allah, di balik setiap kisah, pasti ada hikmah yang tersembunyi. Pelajaran yang bisa mengubah arah hidup kita. Kisah kali ini akan membuat hati bergetar, mata terbuka, dan jiwa terinspirasi. Sebelum kita mulai, yuk kuatkan silaturahim ini dengan menekan tombol like, subscribe untuk selalu mendapat kisah penuh hikmah berikutnya, dan share video ini agar manfaatnya tersebar luas, menjadi amal jariah bagi kita semua. Siap menyelami lautan hikmah? Mari kita mulai. Alia tidak pernah membayangkan hidupnya akan berubah sedrastis itu. Ia hanya seorang perempuan sederhana, dibesarkan dalam keluarga yang hangat namun serba pas-pasan. Ketika Randy datang melamarnya, dunia seakan runtuh sekaligus terbang di saat yang sama. Runtuh karena ia takut tidak mampu menyesuaikan diri. Terbang karena untuk pertama kalinya, ia merasa begitu dicintai. Hari pernikahan mereka berlangsung megah, jauh dari standar yang pernah ia impikan. Lampu-lampu kristal berkilauan, musik lembut mengalun, dan para tamu berdatangan dengan pakaian serba mahal. Alia berdiri di samping Randy, mencoba tersenyum meski kehadirannya di tengah kemewahan itu membuatnya gugup. Ia menggenggam tangan Randy, berharap genggaman itu terus menguatkan seperti saat ia dilamar dulu. Tetapi sejak detik pertama ia memasuki keluarga besar itu, tatapan dingin Bu Ratna terasa menusuk sampai ke tulang. Perempuan itu berdiri anggun dengan gaun mahal dan perhiasan bertumpuk, namun sikapnya jauh dari hangat. Bibirnya tersenyum, tetapi matanya tidak. Dari sudut pandang manapun, raut itu jelas tidak menyukai keberadaan Alia. Ucapan pertama yang keluar dari mulut Bu Ratna pada hari pernikahan mereka masih melekat kuat di kepala Alia. "Randy, kamu yakin pilihannya sudah tepat? Gadis ini terlalu sederhana." Sederhana, kata itu diucapkan seperti celaan, bukan pujian. Alia tersenyum kaku, mencoba mengabaikan. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanya kecanggungan awal, bahwa setiap keluarga butuh waktu untuk terbuka. Namun semakin hari semakin jelas bahwa ketidaksukaan itu bukan sekadar awal perkenalan, melainkan penolakan yang disengaja. Usai pesta, ketika semua tamu telah pulang, Alia mendapati dirinya duduk di kamar baru mereka. Kamar itu begitu luas dan mewah, tetapi bukan itu yang membuatnya gelisah. Yang membuatnya resah adalah suara Bu Ratna dari balik pintu berbicara dengan Randy tanpa menyadari Alia bisa mendengar. "Randy, kamu yakin pilihannya sudah tepat? Gadis ini terlalu sederhana. Anak seperti dia tidak akan mengangkat nama keluarga kita. Kamu pantas dapat yang lebih baik. Wanita berpendidikan, kaya, yang setara." Nada suaranya penuh tekanan, penuh kekecewaan. Alia menatap cincinnya, dan untuk pertama kalinya, ia merasa asing di rumah suaminya sendiri. Ketika Randy masuk, ia berusaha bersikap biasa, seakan tidak ada yang terjadi. "Ada apa, Alia? Kamu kelihatan lelah?" Alia tersenyum kecil. "Hanya kecapean, hari ini panjang sekali." Ia memilih diam, tidak ingin memulai pernikahan baru mereka dengan pertengkaran. Ia percaya cinta suaminya cukup kuat untuk menghalau semua keraguan. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ritme yang tidak pernah ia bayangkan. Setiap sarapan, Bu Ratna duduk dengan komentar-komentar halus yang menusuk. "Cara kamu potong buah masih seperti orang kampung. Aturan meja makan keluarga kami pasti asing untukmu. Di rumah ini kita punya standar, Dahlia. Tolong sesuaikan dirimu." Kata-kata itu terasa seperti duri kecil yang terus ditancapkan sedikit demi sedikit. Tidak mematikan, tetapi menyakitkan. Ia menelan semua perlakuan itu, meyakinkan diri bahwa semua pernikahan pasti memiliki masa penyesuaian. Namun jauh di lubuk hatinya, ada rasa perih yang semakin hari semakin sulit disembunyikan. Malam-malamnya berakhir dengan air mata yang tidak pernah ia tunjukkan pada siapapun. Ia tidak ingin terlihat lemah. Ia tidak ingin memberi alasan bagi Bu Ratna untuk menganggapnya tidak pantas. Setiap pagi ia bangun dengan harapan baru bahwa hari itu akan lebih baik, bahwa mungkin Bu Ratna akan melihat kebaikan dalam dirinya,
bahwa mungkin Randy akan lebih berpihak padanya. Namun kenyataannya, sikap Bu Ratna semakin menonjolkan rasa tidak suka, seperti ingin menegaskan bahwa Alia adalah orang luar yang tidak seharusnya ada di rumah itu. Dan meski batinnya terluka, Alia tetap bertahan. Bukan karena ia lemah, melainkan karena ia percaya bahwa cinta bisa mengubah segalanya. Ia mencintai Randy dengan tulus, dan ia berharap suatu saat keluarga itu mau membuka ruang kecil dalam hati mereka untuk menerimanya. Namun ia belum tahu bahwa luka-luka kecil itu perlahan sedang membentuk badai besar yang kelak akan mengubah hidupnya selamanya. Hari-hari setelah pernikahan tidak berjalan seperti yang Alia bayangkan. Ia kira waktu akan membuat hubungan dengan keluarga suaminya membaik, namun yang terjadi justru sebaliknya. Retakan-retakan kecil mulai muncul, halus dan hampir tak terlihat, tapi cukup tajam untuk melukai hati yang paling kuat sekalipun. Suatu pagi, Alia bangun lebih awal dari biasanya. Ia menyiapkan sarapan sederhana untuk Randy dan Bu Ratna. Roti panggang, telur rebus, dan teh hangat. Menu yang ia tahu aman, tidak terlalu mewah namun tetap rapi dan bersih. Ia ingin menunjukkan bahwa ia bisa menjadi menantu yang baik, orang yang mampu menghargai keluarga suaminya. Saat semuanya tersusun di meja makan, Bu Ratna turun dengan langkah anggun namun tatapan menilai yang membuat Alia gugup seketika. Perempuan itu mengamati meja tanpa mengatakan apapun. Hanya 5 detik, tapi bagi Alia terasa seperti 5 menit panjang yang mencekik. Telurnya terlalu matang? Ucap Bu Ratna akhirnya. Nada tajamnya seolah sedang menilai kesalahan fatal. Alia menelan ludah. Maaf Bu, besok saya. Memang kamu tidak bisa dengan instruksi. Dari awal saya bilang, Randy suka yang setengah matang. Berapa sulit sih memahami kebiasaan suami sendiri? Alia terpaku. Ia tidak ingat pernah diberi instruksi apapun, tapi ia tidak berani membantah. Di saat itu, Randy masuk sambil mengusap wajah, masih terlihat mengantuk. Ibu kenapa? Ada apa lagi? Ini, lihat sendiri. Istri kamu masak telur seperti batu. Alia berharap Randy akan meredakan suasana, mengatakan bahwa itu bukan masalah besar. Tapi yang keluar justru membuat dadanya sesak. Ya Alia, ibu sudah bilang banyak kali, kamu harus lebih teliti sedikit. Padahal Randy tidak pernah sekalipun membicarakan soal telur itu padanya. Alia diam. Ia ingin menjawab, namun kata-kata terasa macet di tenggorokan. Jika ia membela diri, ia akan dibilang membantah. Jika ia mengalah, ia harus memendam sakit sendirian. Kejadian-kejadian seperti itu mulai sering terjadi. Kesalahan sesedikit apapun terasa seperti dosa besar di mata Bu Ratna. Ketika Alia salah menata piring, Bu Ratna berkata, "Sungguh terlihat jelas kamu tidak terbiasa dengan standar keluarga kaya." Ketika Alia lupa menutup pintu dapur, komentar itu kembali datang, seperti tombak yang dilontarkan berkali-kali. Randy yang dulunya selalu menenangkannya, kini berubah. Ia mulai berdiri di sisi ibunya dalam hampir setiap konflik kecil. Kadang ia tampak ragu untuk memarahi Alia, tetapi tetap saja kata-kata yang keluar tidak pernah membela istrinya. Alia mencoba berbesar hati. Ia memahami bahwa Randy adalah anak laki-laki yang sangat dekat dengan ibunya. Namun lama-kelamaan, ia mulai merasakan ketidakadilan yang sulit ia jelaskan. Ia merasa seperti orang asing yang harus selalu membuktikan diri di rumahnya sendiri. Suatu sore, ketika Alia salah menaruh kain lap di tempat yang berbeda, Bu Ratna menatapnya dengan ekspresi seakan ia melakukan pelanggaran berat. "Kamu sebenarnya paham aturan rumah ini atau tidak? Masa begitu saja tidak bisa?" Alia mencoba senyum. "Maaf Gu, saya lupa." "Jangan sering-sering lupa. Rumah ini tidak seperti rumah kamu dulu. Di sini semua ada aturannya." Hatinya mendadak perih tapi ia tetap menunduk. Di saat itu, Randy lewat dan mendengar percakapan mereka. Alih-alih mengajak ibunya berhenti mempermalukan Alia, ia malah berkata pelan, "Alia tolong dengar apa kata ibu. Tidak susah kok." Bukan apa yang dikatakan Randy yang paling menyakitkan, tetapi bagaimana ia mengatakannya. Ringan, seolah Alia memang selalu salah, seolah ia pantas diperlakukan seperti itu. Malam itu, Alia duduk di kamar sambil memandangi jari-jarinya yang mulai gemetar. Ia mulai bertanyakan dirinya sendiri, apa aku benar-benar tidak cukup baik? Apa aku memang sebodoh itu di mata mereka? Di kamar sebelah terdengar suara tawa Bu Ratna dan Randy. Alia menutup telinganya.
Ia tidak ingin mendengar obrolan yang mungkin membahas kesalahan-kesalahan kecil yang ia lakukan hari ini. Cinta yang dulu menghangatkan hatinya kini mulai terasa hambar. Bukan karena ia berhenti mencintai Randy, tapi karena luka-luka kecil itu perlahan membunuh keberaniannya untuk merasa bahagia. Ia merasa semakin kecil, semakin tak berarti. Namun begitupun, Alia tetap memilih diam. Ia tidak ingin memperkeruh keadaan. Demi rumah tangga, ia terus mengalah. Demi cinta, ia menahan setiap sakit yang datang seperti gelombang tak terlihat. Tanpa ia sadari, retakan-retakan kecil itu sedang menunggu waktu untuk berubah menjadi jurang besar yang tak mudah lagi dijembatani. Alia tidak pernah benar-benar terbiasa dengan acara keluarga besar suaminya. Rumah itu selalu ramai, penuh suara gelak tawa, parfum mahal, dan percakapan yang terasa jauh dari dunia tempat ia dibesarkan. Namun hari itu, ia berusaha tampil sesempurna mungkin. Randy meminta ia datang karena ada makan malam keluarga besar dan ulang tahun tante mereka. Sebuah acara yang tidak bisa dilewatkan. Alia berdiri lama di depan cermin sebelum berangkat. Ia memakai gaun sederhana warna pastel yang dipinjam dari adiknya. Ia memastikan setiap lipatan rapi, setiap helaian rambut terselip sempurna. Ia tahu, sekecil apapun kesalahan akan menjadi bahan bisik-bisik. Ia menarik nafas panjang, berharap bisa melewati malam itu dengan tenang. Begitu tiba, sambutan pertama yang ia dapatkan adalah tatapan menilai dari para sepupu Randy. Senyum mereka tampak manis, tetapi sorot mata mereka berkeliaran dari ujung kepala hingga ujung kaki Alia seperti sedang menakar harga dan kualitas. "Wah, Alia, bajunya lucu ya?" Salah satu sepupu berkata sambil tersenyum miring. Kata lucu itu terdengar seperti sindiran, bukan pujian. Alia menahan diri untuk tidak merasa kecil. Ia memaksa tersenyum dan mengangguk sopan. Ketika semua berkumpul, Bu Ratna berdiri di tengah meja makan, memimpin percakapan seperti pemimpin yang sedang mengatur panggungnya. Ia terlihat begitu menikmati perhatian seluruh keluarga. Dan seperti biasa, Alia menjadi sasaran favoritnya. "Alia," panggil Bu Ratna dengan nada lembut yang Alia tahu tidak pernah benar-benar lembut. "Bisakah kamu bantu ambilkan gelas kristal di rak sebelah?" Alia berdiri, melangkah menuju rak besar yang dipenuhi peralatan makan mahal. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena gelasnya berat, tetapi karena ia selalu takut melakukan kesalahan. Ketika ia kembali ke meja, tiba-tiba terdengar suara pecah keras. Gelas itu tergelincir dari tangannya dan jatuh ke lantai. Ruangan langsung hening, semua mata tertuju padanya. Alia mematung. Pipi dan telinganya panas karena malu. Bu Ratna menghela nafas panjang seolah menahan kesabaran yang semakin habis. "Gelas itu lebih mahal dari gaji bulananmu, Alia," katanya dengan nada sengaja dikeraskan agar seluruh tamu mendengar. Beberapa sepupu saling pandang, sebagian menahan tamu kecil. Alia ingin menjelaskan bahwa gelas itu licin, bukan karena ia ceroboh, tapi lidahnya keluh. Dan yang lebih menyakitkan lagi, Randy hanya menundukkan kepala dan berkata pelan, "Alia, tolong hati-hati dong." Tidak ada pembelaan, tidak ada kalimat yang mencoba mengurangi rasa malunya. Dalam sekejap, Alia merasa sendirian di tengah ruangan penuh orang. Bu Ratna melanjutkan seolah belum puas. "Dulu waktu Randy masih bersama Anindya, tidak pernah terjadi hal seperti ini. Anindya itu elegan, berkelas, bahkan waktu umur 25 tahun sudah bisa memegang bisnis keluarganya. Tidak seperti..." Ia berhenti tepat sebelum menyebutkan sisa kalimatnya, tetapi semua orang tahu kemana arah cemoohan itu. Nama Anindya membuat dada Alia langsung sesak. Ia pernah mendengar cerita tentang perempuan itu, mantan pacar Randy yang cantik, kaya, dan selalu dipuji keluarga besar. Ia selalu berusaha menerima masa lalu suaminya, tetapi mendengar namanya disandingkan secara merendahkan seperti itu, terasa seperti ditampar di depan umum. Salah satu tante menyahut ringan, "Memang benar ya, kalau Randy menikah sama Nindya pasti lebih cocok." "Iya, kelasnya sama," tambah yang lain. Alia merenas jari-jarinya sendiri di pangkuan. Ia ingin berdiri dan pergi, tetapi ia takut mempermalukan Randy lebih jauh. Jadi ia duduk diam, membiarkan semua itu menancap tanpa perlawanan. Seperti jarum kecil yang menusuk berkali-kali. Randy hanya diam, bahkan tidak menatap istrinya.
Hening itu terasa lebih menyakitkan daripada kata-kata tajam Bu Ratna. Alia perlahan menundukkan kepala, berusaha menyembunyikan matanya yang mulai berkaca-kaca. Ia tidak ingin menangis di depan mereka. Tidak malam itu. Tidak di hadapan keluarga yang sejak awal sudah menganggapnya tidak layak. Dalam hatinya, sesuatu mulai retak. Ia baru benar-benar mengerti bahwa pernikahan ini bukan dua insan yang saling mencintai dan saling mendukung. Ini adalah dirinya, seorang perempuan sederhana yang berjuang sendirian menghadapi keluarga besar yang tidak pernah berniat menerimanya. Randy, yang ia kira akan selalu menjadi pelindung, ternyata lebih memilih diam daripada membela istrinya sendiri. Dan pada malam itu, untuk pertama kalinya, Alia merasakan bahwa cinta yang ia perjuangkan mungkin tak pernah benar-benar berdiri di pihaknya. Hari-hari Alia semakin sunyi. Setelah kejadian di acara keluarga itu, Randy tidak lagi bersikap seperti suami yang dulu ia kenal. Ia mulai menjauh tanpa alasan jelas. Pulang semakin larut dan sering tertidur di sofa sebelum sempat Alia mengajaknya bicara. Awalnya, Alia berusaha memahami. Mengira Randy memang sedang banyak pekerjaan. Ia menyiapkan makan malam, memanaskan ulang, lalu mendinginkannya lagi ketika suaminya tak kunjung pulang. Hingga akhirnya suatu malam, ia menyadari sesuatu yang selama ini luput dari perhatiannya. Saat Randy pulang lewat tengah malam, teleponnya bergetar. Alia sedang merapikan jas suaminya ketika notifikasi muncul dari layar. "Kamu pulang sekarang? Enak banget ninggalin meeting ya." Bukan dari kantor, bukan dari tim kerja. Dari seorang rekan yang tidak ia kenal, tetapi nada pesannya terlalu santai untuk urusan pekerjaan. Alia menahan napas. Ia tidak ingin langsung berpikir yang bukan-bukan, tetapi potongan-potongan puzzle mulai menyusun bentuk yang tak ingin ia lihat. "Randy, kamu tadi ada meeting di mana?" tanya Alia hati-hati. "Di luar kota, baru selesai, makanya telat." Alia mengangguk kecil sambil tersenyum. Tapi di dalam hatinya, jawaban itu terasa hambar. Ia tidak berniat memeriksa ponsel suaminya lebih jauh. Ia terlalu menghargai privasi. Namun sejak hari itu, ia mulai menyadari pola yang sama. Alasan-alasan yang tidak konsisten, pulang terlambat dengan wajah yang tak tampak lelah bekerja, dan sering menghindari percakapan yang menyangkut kehidupan rumah tangga. Ia semakin yakin Randy pekan sibuk, tapi sengaja menghindari rumah. Pada pagi hari, Alia bangun dengan perasaan berat di dada. Tubuhnya lemas, kepalanya sering pusing. Ia mengira itu hanya kelelahan, namun rasa sakitnya semakin memburuk. Bahkan untuk sekadar berdiri dari tempat tidur pun terasa seperti usaha besar. Stres dan tekanan yang ia pendam selama berbulan-bulan mulai mengambil alih kesehatan fisiknya. Ketika akhirnya ia jatuh pingsan di dapur, barulah Randy panik dan membawanya ke rumah sakit. Dokter berkata, ia mengalami kelelahan parah dan stres berat. Alia hanya bisa memejamkan mata saat dokter menjelaskan kondisi itu kepada suaminya. Ia tidak sanggup melihat ekspresi Randy. Apakah ia peduli atau hanya panik sesaat? Setibanya di rumah, bukannya mendapat dukungan, ia justru menjadi bahan ejekan halus. Alia duduk di ruang tamu dengan selimut menutupi kakinya ketika Bu Ratna datang menjenguk, atau lebih tepatnya, datang untuk menilai. Katanya pingsan. "Aduh, kamu ini terlalu sensitif. Hidup baru sedikit berat sudah sakit-sakitan." Alia menunduk, rasa beri di dadanya semakin dalam. "Nah, Randy," lanjut Bu Ratna, "makanya cari istri itu yang kuat mental, bukan yang gampang roboh begitu. Kamu itu kepala keluarga besar, masa harus direpotkan dengan hal-hal remeh begini?" Randy tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya duduk di samping ibunya, menghela napas panjang. Tak ada bantahan, tak ada penjelasan bahwa istrinya benar-benar sakit. Tak ada pembelaan. Tetantu keluarga besar yang berkunjung pun memberikan komentar senada. "Ah, Alia ini terlalu bawa perasaan. Mungkin cuma butuh liburan, bukan sakit yang serius. Baru urus rumah saja sudah jatuh sakit." Semua kata itu seperti pisau tumpul. Tidak langsung membunuh, tetapi menggores dalam dan lama. Alia merasa tercekik.
seakan seluruh dunia menganggap penderitaannya tidak valid, seolah ia sengaja mencari perhatian. Padahal tiap malam ia menangis diam-diam, karena tubuhnya terasa berat dan pikirnya seperti dikejar bayangan gelap yang tidak bisa ia lawan. Ia mencoba berbicara pada Randy suatu malam saat suaminya pulang. "Randy, aku capek, bukan cuma fisik, perasaanku juga seperti sedang ditarik ke bawah setiap hari." Randy tanpa menatapnya hanya menjawab, "Alia, tolong jangan mempermudah keadaan. Ibu juga makin stres karena kamu. Kalau kamu mau dihargai, kamu harus belajar kuat." Alia memejamkan mata, bukan karena marah, tapi karena hatinya terasa seperti dirobek dari dalam. Ia merasa seolah tidak ada tempat di mana ia bisa berdiri. Rumah yang seharusnya menjadi tempat teraman, berubah menjadi medan perang yang tak henti-hentinya menuntutnya. Ia kembali ke kamar, menutup pintu dan menangis tanpa suara. Pundaknya bergetar, tetapi ia menahan tangis sekuat mungkin, takut Bu Ratna mendengarnya dan menuduhnya melakukan drama lagi. Malam itu, sambil meringkuk di sisi tempat tidur, Alia menyadari bahwa luka yang ia rasakan tidak lagi hanya berasal dari perlakuan orang lain, tetapi dari hilangnya seseorang yang dulu ia percaya akan selalu melindunginya. Dan untuk pertama kalinya, Ali bertanya pada dirinya sendiri, "Seberapa lama lagi aku bisa bertahan dalam rumah yang perlahan-lahan mematikan diriku sendiri?" Alia mulai merasakan ada sesuatu yang jauh lebih berbahaya dari sekedar hinaan. Ada skenario yang perlahan dibangun untuk menyingkirkannya tanpa harus terlihat sebagai pihak yang salah. Semua berawal dari percakapan setengah berbisik yang tidak sengaja ia dengar di ruang tengah. Ketika ia baru saja turun dari kamar untuk mengambil air. Suara Bu Ratna terdengar pelan, namun penuh tekanan. "Randy, kamu itu masih muda. Jujur saja, apa kamu tidak capek punya istri yang cuma bikin beban? Lihat teman-temanmu. Banyak yang istrinya bisa bantu usaha, bawa koneksi, bawa nama baik. Alia bisa apa? Sakit-sakitan terus." Randy tidak langsung menjawab. Ia hanya mendengus pelan, seolah tidak setuju tetapi juga tidak ingin membantah. "Cari perempuan lain, Dek. Yang jelas lebih bikin hidupmu maju. Kamu itu anak laki-laki satu-satunya di keluarga besar ini. Masa iya kamu mau terikat sama perempuan yang gak ada untungnya?" Lanjut Bu Ratna. Nada suaranya semakin jelas dan sengaja diarahkan untuk mempengaruhi. Alia berdiri membeku di balik dinding, setengah tubuhnya kehilangan daya. Kata-kata itu terasa seperti pisau yang ditusukkan ke dada tanpa belas kasihan. Ia tahu mertuanya tidak menyukainya sejak dulu. Tetapi tidak pernah terpikir Bu Ratna akan tega menyarankan putranya sendiri untuk mencari perempuan lain dan membiarkan Alia tersingkir begitu saja. Malam itu Alia tidak mengatakan apapun. Ia kembali ke kamar dan duduk di tepi ranjang dengan mata kosong. Ketika Randy masuk, ia pura-pura tertidur, meski jantungnya berdetak kacau. Hari-hari berikutnya, cara keluarga Randy memperlakukannya berubah semakin kasar. Bukan lagi komentar spontan yang terlontar saat emosi, tapi kalimat-kalimat yang sangat terstruktur seperti sengaja disusun untuk menekan mentalnya. Bu Ratna mulai sering menyindir. Punya menantu begini itu rugi. Gaji kecil, kerja nggak jelas, bah keuntungan juga enggak. Kalau masuk keluarga orang lain, pasti udah diusir. Tante-tante dari pihak Randy ikut menimpali saat datang berkunjung. Pura-pura candaan. Kalau Randy punya pasangan yang lebih mapan, pasti hidupnya enak. Lihat tuh anaknya Blue Siska. Kaya, cantik, bisa bantu bisnis keluarga. Sayang, Randy dapatnya yang begini. Setiap kali mendengar itu, Alia mencoba bersikap tenang, tapi dalam hati ia runtuh sedikit demi sedikit. Ia menahan diri bukan karena takut, melainkan karena ia masih berpegang pada harapan. Mungkin Randy akan membelanya suatu hari nanti. Mungkin ia masih dianggap sebagai istri. Namun kenyataan berkata lain. Randy mulai bersikap seolah Alia adalah tanggung jawab yang memalukan. Ia jarang mengajak bicara, tidak lagi menanyakan kondisi Alia, bahkan ketika Alia mulai tampak bucat dan sering gemetaran karena tekanan yang tak henti-hentinya. Puncaknya terjadi ketika keluarga besar mengadakan makan bersama di rumah Bu Ratna. Alia duduk di sudut meja, berusaha tidak mencuri perhatian.
Namun, saat giliran pembicaraan mengarah pada rencana usaha keluarga, salah satu sepupu Randy tertawa kecil dan berkata, "Sayangnya, Alia nggak bisa bantu apa-apa. Kalau dibilang kontribusi sama keluarga, nol besar." Tawa pecah di meja. Bahkan Randy ikut tersenyum kecil, senyum yang membunuh hati Alia lebih cepat dari kata-kata manapun. Alia menahan air matanya sekuat tenaga. Ia tidak ingin terlihat lemah di tengah orang-orang yang mengharapkan ia tersingkir. Di kepalanya hanya ada satu suara, harga diri. Malamnya ketika mereka berdua di kamar, Alia akhirnya memberanikan diri membuka percakapan. "Mas," suaranya bergetar, "kenapa kamu diam saja? Waktu mereka merendahkan aku, apa aku benar-benar gak ada nilainya buat kamu?" Randy mengangkat wajah, sedikit kesal karena merasa disudutkan. "Kamu tuh terlalu sensitif. Mereka cuma bercanda. Lagian, kamu sendiri sadar kan kalau kamu belum bisa bantu apa-apa buat keluarga? Aku capek harus terus ngatur semuanya sendiri." Alia menatapnya dengan air mata yang ia tahan dengan paksa. "Jadi, kamu juga pikir aku cuma beban?" Randy terdiam, tapi diamnya bukan penyangkalan, justru sebuah pengakuan. Di dalam dada Alia sesuatu retak untuk pertama kalinya. Rasa sakit yang selama ini ia tekan mulai berubah menjadi ketegangan yang lebih dalam. Seperti bara yang menunggu untuk dinyawakan. Ia tahu hubungan ini mulai berubah dari rumah tangga menjadi arena penyingkiran perlahan. Ia tahu harga dirinya sedang diinjak setiap hari. Dan ia sadar diamnya selama ini hanya membuat mereka semakin berani. Namun meski hatinya hampir hancur, ia tetap menahan diri. Masih ada sesuatu yang ia pegang. Ia ingin melihat sampai di mana batas ketidakadilan ini. Dan sampai kapan Randy tetap membiarkan keluarganya menyakiti istrinya sendiri. Di dalam senyum kamar itu, Alia menatap suaminya yang kini terasa seperti orang asing. Dan untuk pertama kalinya, ia bertanya-tanya, apakah mempertahankan hubungan ini masih pantas diperjuangkan? Atau justru sedang merendahkan dirinya sendiri? Randy pergi tanpa penjelasan apapun. Tidak ada pesan, tidak ada telepon, tidak ada satupun kabar yang membuat Alia tahu ia masih hidup atau tidak. Hanya hilang, seolah-olah ia sengaja membuka pintu rumah dan menyingkirkan seluruh tanggung jawabnya, termasuk istrinya sendiri, lalu pergi mencari tempat di mana ia tidak perlu terganggu. 2 minggu, 14 hari, 336 jam. Setiap malam Alia menunggu sambil menatap layar ponselnya. Berharap ada pesan yang masuk, bahkan hanya satu. "Aku pulang terlambat," atau "Jangan tunggu aku." Tetapi tidak ada. Heningnya seperti tembok yang membatasi nafasnya. Pada hari keempat, Alia mencoba menghubungi Bu Ratna dengan hati-hati. "Bu, Randy belum pulang. Sudah 4 hari. Namun perempuan itu hanya menjawab sinis. "Laki-laki itu butuh ruang. Kamu jangan lebay. Dia kabur juga karena kamu bikin hidupnya sesak." Di hari ke-7, Alia mulai demam karena stres. Tidak ada yang peduli. Pada hari ke-10, ia tidak lagi menangis. Air matanya seperti sudah habis. Dan di hari ke-14, saat pagi masih gelap, suara pintu depan terbuka. Randy masuk dengan wajah kelelahan namun tanpa sedikit pun rasa bersalah. Ia tampak lebih segar dibanding ketika pergi, seolah 2 minggu itu justru masa liburannya, bukan masa ia meninggalkan istrinya tanpa kabar. Alia yang duduk di ruang tamu tersentak mendengar suara itu. Ia bangkit dengan tubuh lemas dan jantung berdegup kencang. "Mas?" Suaranya pecah. Randy menatapnya sekilas, lalu berjalan melewatinya seakan Alia hanyalah dekorasi rumah yang tak berarti. "Kamu kenapa sih? Lihat mukamu, kusut banget," ucapnya sambil membuka sepatu. Nadanya tidak peduli. Alia menggenggam jemarinya yang dingin. "Mas, kamu pergi 2 minggu. Kamu gak kasih kabar. Aku khawatir, Mas. Aku takut ada apa-apa." Ucapan itu seperti angin lalu bagi Randy. Ia langsung membalas, "Kenapa sih kamu selalu drama? Hidupku udah cukup berat, jangan tambah-tambahin. Aku pergi karena butuh tenang. Kamu itu penyebab semua masalah. Rumah ini gak pernah damai karena kamu selalu ngatur, selalu minta perhatian."
Alia memandang wajah laki-laki yang dulu ia cintai sepenuh hati. Wajah itu kini terasa asing, tanpa rasa bersalah, tanpa belas kasih, tanpa sedikit pun penghargaan pada perempuan yang sudah bersamanya melewati masa-masa sulit. "Mas, aku cuma ingin tahu kamu baik-baik saja," ucapnya lirih namun jujur. Namun kalimat itu justru membuat Randy semakin meradang. "Kamu tuh nyebelin ya, selalu bikin aku merasa bersalah. Kamu tuh bukan korban, kamu aja yang terlalu bergantung sama aku. Aku capek, sungguh capek punya istri kayak kamu." Setiap kata itu memukul Alia tepat di dada. Tidak ada bukti perselingkuhan, tidak ada bukti kebohongan, tidak ada bukti pengkhianatan. Namun cara Randy berbicara, cara ia memutarbalikkan keadaan membuat Alia sadar bahwa suaminya sedang mencari alasan untuk membenarkan kepergiannya. "Mas, 2 minggu. Alia berusaha menahan suaranya agar tetap stabil. "Aku sakit selama kamu pergi. Aku sampai gak kuat bangun. Aku sendirian, Mas." Randy memutar matanya, berdiri dan menyambar tas yang ia letakkan tadi. "Ya itu urusan kamu sendiri. Aku juga sakit kalau terus-terusan sama kamu. Kamu gak pernah lihat dari sisi aku." Alia menatapnya, kali ini tanpa air mata. Rasa sakitnya seperti lumpuh. Seolah tubuhnya berada di suatu tempat yang tak lagi mampu merasakan nyeri. "Hatiku mati," batinnya. Bukan karena ditinggal 2 minggu. Bukan karena dicaci atau disalahkan atas hal yang tidak ia lakukan. Melainkan karena untuk pertama kalinya Alia dengan jelas melihat bahwa ia tidak dihargai sebagai manusia. Bukan sebagai istri, bukan sebagai pasangan, bahkan bukan sebagai seseorang yang layak diperlakukan dengan sedikit kepedulian. Rasa sabarnya yang selama ini ia rawat perlahan runtuh satu persatu. Seperti bangunan tua yang akhirnya tak sanggup lagi menyangga beban di atasnya. Dan meski bibirnya diam, ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Alia tidak lagi menunggu Randy mencintainya. Bahkan mungkin ia tidak lagi menunggu apapun. Alia datang ke rumah besar keluarga Randy dengan langkah yang terasa berat. Namun hatinya jauh lebih tenang dari sebelumnya. Udara pagi di halaman rumah megah itu terasa dingin. Bukan karena cuaca, melainkan karena tatapan para asisten rumah tangga yang memandangnya dengan rasa iba bercampur geli. Seperti mereka sudah tahu apa yang akan terjadi. Pintu utama dibuka oleh seorang pelayan, dan di dalam seluruh keluarga besar sudah duduk rapi seakan sedang menunggu tamu penting. Namun dari cara mereka melihat Alia, dari ujung rambut hingga ke sepatu murahnya, jelas bahwa mereka tak memandangnya sebagai bagian dari keluarga. Bu Ratna duduk di kursi paling besar, seperti ratu yang memimpin persidangan. "Duduk," katanya pendek. Alia duduk pelan, menjaga sikap meski jantungnya berdebar. Ruang tamu itu terasa terlalu luas, terlalu mewah, dan terlalu dingin untuk menampung pertemuan keluarga yang seharusnya hangat. Randy ada di sana, tapi ia hanya menunduk sambil memegang ponsel. Seolah ia tidak ingin terlibat dalam apapun yang akan terjadi. Seolah ia hanya penonton dalam drama rumah tangganya sendiri. Bu Ratna mengambil satu amplop tebal di sampingnya. Ketika diletakkan di meja kaca, bunyinya keras, membuat semua orang menoleh. "Aku mau langsung saja," ujar Bu Ratna tanpa menunggu. "Kamu sudah cukup lama merepotkan keluarga kami. Daripada terus jadi beban, lebih baik cepat selesaikan semuanya." Ia mendorong amplop itu ke arah Alia. Di dalam itu ada transfer awal, 2 miliar. Ambil uangnya, tanda tangani surat cerai, lalu pergi dari hidup anakku. 2 miliar. Nominal yang besar, bahkan sangat besar bagi perempuan sederhana seperti Alia. Namun cara Bu Ratna mengatakannya seperti membeli barang rusak dan meminta pengembalian dana, membuat uang itu terasa seperti racun. Suasana tiba-tiba riuh rendah. Sepupu-sepupu Randy berbisik sinis. Ipar-maiparnya menyeringai. Beberapa bahkan menahan tawa, seperti sedang menyaksikan hiburan. "Lumayan ya Alia, kamu pergi cuma bawa badan, pulang bawa duit. Bisa buka warung lah." "Makanya jangan macem-macem, ambil uang itu sebelum kami berubah pikiran," sahut yang lain. Alia menatap amplop itu lama, tidak menyentuhnya. Napasnya teratur, tidak gemetar. Ia justru merasa aneh.
Tidak marah, tidak sedih, tidak tersinggung. Yang ada hanya udara jernih yang memisahkan dirinya dari kebodohan yang sedang dilakukan keluarga itu. Ia akhirnya mengangkat wajah. Bu, jadi selama ini nilai aku di mata kalian hanya sampai angka 2 miliar. Bu Ratna mendengus. Bahkan itu terlalu besar untuk perempuan tanpa kontribusi seperti kamu. Randy masih diam. Tatapannya tidak beralih dari layar ponsel. Ia tidak angkat suara, tidak menolak, tidak membantah. Hanya diam. Dan itu jauh lebih menyakitkan daripada hinaan apapun. Alia menghela napas panjang. Kemudian ia tersenyum. Bukan senyum bahagia, bukan senyum pasrah. Tapi senyum yang lahir ketika seseorang akhirnya melihat kenyataan dengan sangat jelas. Ia tertawa liris. Seketipa ruangan hening. Semua orang berhenti bersuara. Tidak ada yang menyangka perempuan yang selalu terlihat lemah dan patuh itu berani tertawa. Tak perlu, katanya akhirnya. Suaranya tenang tapi tegas. Kalian tidak perlu membayar aku 2 miliar. Bu Ratna mengangkat alis, tak percaya. Alia melanjutkan. Anak ibu akan sangat mudah diceraikan tanpa uang, bahkan tanpa 1% pun dari harta kalian. Aku tidak akan mengambil apapun dari keluarga ini. Ia bersandar sedikit, menatap satu persatu orang yang sedari tadi mempermalukannya. Kalian pikir aku bertahan di pernikahan ini karena uang? Salah besar. Aku bertahan karena aku ingin rumah tangga. Tapi sekarang, aku sudah lihat dengan jelas siapa kalian sebenarnya. Ruangan semakin sunyi. Tak ada tawa, tak ada bisik-bisik. Hanya napas tertahan dan wajah-wajah yang berubah kaku. Aku akan menceraikan anak ibu tanpa menerima sepeser pun dari uang ini. Ujar Alia, suaranya terdengar lebih matang dari sebelumnya. Dan satu hal lagi. Alia menondongkan tubuh sedikit ke depan. Aku yang akan membuat kalian menyesal. Detik itu juga, air seakan berhenti. Seseorang menjatuhkan gelas. Ada yang terbatuk belan. Bu Ratna membeku, matanya melebar. Randy baru mengangkat kepala setelah serian lama, menatap Alias akan melihat orang yang benar-benar baru. Semua terkejut, semua terpukul. Semua tak menyangka Alia yang selalu dianggap kecil, lemah dan mudah diinjak itu kini berdiri dengan keberanian yang tidak pernah mereka bayangkan. Alia berdiri dengan anggun, tidak ada gemetar, tidak ada ragu. Terima kasih atas waktunya, katanya singkat. Ia berbalik, melangkah keluar dari ruangan itu tanpa menoleh lagi, meninggalkan keluarga yang membuangnya seolah ia tak berharga, tanpa tahu bahwa hari itu justru menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Alia berjalan keluar dari gerbang rumah besar itu dengan langkah yang perlahan tapi pasti. Angin sore terasa menusuk kulitnya, seakan ikut menyaksikan bagaimana hatinya tercerai-berai. Namun di sela-sela rasa sakit yang menghimpit dada, ada sesuatu yang baru muncul. Sesuatu yang sudah lama terkubur di bawah tumpukan perlakuan buruk. Rasa bebas. Ia berhenti di tepi jalan, menatap jalanan yang ramai. Tangannya gemetar, napasnya berat, dan akhirnya air mata yang ia tahan sejak tadi mengalir deras. Bukan tangis kesedihan semata, bukan juga tangis kekalahan. Melainkan tangis seorang perempuan yang baru saja menghancurkan rantai yang selama ini membelenggunya. Alia pulang ke rumah orang tuanya. Rumah kecil itu bukanlah rumah mewah yang pernah ia tempati bersama Randy. Tetapi begitu pintu kayu itu terbuka, hangatnya menyambut seperti selimut yang sudah lama ia rindukan. Ibunya langsung memeluknya erat. Alia, nak, kenapa wajahmu pucat begini? Alia tak sanggup menjawab. Ia hanya menenggelamkan wajah di bahu ibunya dan menangis untuk pertama kalinya tanpa takut dihakimi. Tangisnya pecah berkali-kali, membuat ibunya ikut risak meski tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Adiknya Raka, yang sedang duduk di ruang tamu, langsung bangkit. Kak, siapa yang nyakitin kakak? Nada suaranya marah, tapi matanya penuh sayang. Alia duduk perlahan. Menyikai mata. Raka, kakak gak kuat lagi. Kalau gak kuat, berhenti. Kamu gak harus jadi pahlawan untuk orang yang gak layak dapat kamu.
Satu kalimat sederhana itu membuat Alia menangis sekali lagi. Di rumah kecil itu, ia tidak perlu pura-pura kuat. Ia tidak perlu menahan kata. Ia tidak perlu menjadi istri sempurna yang selalu salah di mata orang lain. Ia hanya perlu menjadi Alia. Hari-hari berikutnya, Alia lebih banyak diam. Ia mengurung diri di kamar yang dulu ia tempati sebelum menikah. Terkadang ia menangis tanpa suara. Terkadang ia menatap lampu kamar berjam-jam. Luka bertahun-tahun yang ia pendam mulai keluar satu persatu, membuat hatinya terasa hancur berkali-kali. Namun, setiap kali ia membuka pintu, ibunya menyodorkan makanan hangat. Adiknya mengajak bercanda meski tahu kakaknya belum bisa tertawa. Dan tetangga-tetangganya menyapa dengan tulus. Hal-hal kecil itu yang dulu tak pernah ia dapatkan dari keluarga suaminya, pelan-pelan menyembuhkan napasnya. Hingga suatu pagi, seseorang datang mengetuk pintu. Sahabat lamanya, Nanda. "Gila, kau makin kurus," kata Nanda sambil memeluknya erat. Pelukannya seperti memeluk memori indah masa SMA. Masa ketika Alia masih percaya bahwa hidup bisa baik-baik saja. Alia duduk di ruang tamu, bercerita sedikit demi sedikit. Tidak semuanya, tidak detailnya, tapi cukup untuk membuat Nanda menggepalkan tangan. "Lia, kamu itu perempuan yang pintar," kata Nanda pelan, menatapnya dalam. "Kamu hanya disuruh percaya bahwa kamu tidak berharga, sampai kamu lupa siapa dirimu sebenarnya." Alia menunduk. "Sampai sekarang, aku masih merasa gagal." "Gagal? Kamu bertahan selama itu di rumah penuh racun? Justru itu kekuatanmu, dan sekarang kamu bisa bangun dari awal." Kata-kata itu membuat Alia menghela napas panjang, seperti mengeluarkan beban yang menutup dadanya. Seminggu kemudian, Alia mulai membuka kembali buku catatan lamanya. Di antara halaman-halaman itu, ada coretan bisnis kecil yang dulu ingin ia bangun. Rencana sederhana yang ia kubur karena Bu Ratna selalu mengejeknya tak pantas menjalankan usaha apapun. Namun kini, dengan tangan sedikit bergetar, Alia mulai menulis ulang mimpi-mimpinya. Ia mulai mempelajari strategi marketing dari internet. Ia menonton video manajemen stok. Ia belajar dari nol, meski dulu ia pernah punya pengalaman bekerja di toko kecil keluarganya. Nanda membantu mengenalkan supplier. Raka membantu memotret produk. Ibunya membantu dengan doa dan makanan hangat setiap hari. Usaha kecil itu dimulai dari garasi rumah. Jualan makanan beku rumahan hasil resep ibunya, ditambah sentuhan strategi pemasaran yang diam-diam dulu selalu Alia pelajari. Hari pertama hanya 2 order. Hari ketiga 5 order. Hari ketujuh 20 order. Alia terkejut melihat notifikasi pesan yang terus berdenting. Bukan karena jumlah ordernya besar, tapi karena ia menyadari dirinya ternyata menyimpan kemampuan yang selama ini dikubur oleh hinaan mertua. Malam itu, ia menutup pintu kamar dan duduk sendirian. Tangannya gemetar memegang ponsel. Ia menatap daftar pesanan yang masuk, lalu menunduk. Air mata jatuh, tapi kali ini bukan air mata kesedihan. Alia menangis diam-diam sambil tersenyum. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa hidup. Ia merasa berguna. Ia merasa bangkit. Dan ia tahu satu hal, perjalanan baru saja dimulai. Bisnis kecil yang Alia bangun dari garasi rumah itu berkembang jauh lebih cepat daripada yang pernah ia bayangkan. Promosi sederhana yang ia lakukan, foto produk yang jujur, pelayanan yang ramah, pengiriman tepat waktu membuat para pelanggan mulai jatuh hati. Testimoni positif berdatangan, lalu berubah menjadi rekomendasi yang menyebar dari mulut ke mulut. Pesanan yang awalnya hanya 2 atau 5 dalam sehari, kini berubah menjadi puluhan, lalu ratusan. Alia sampai harus menyewa 2 orang pegawai untuk membantu produksi. Garasi rumah tak lagi cukup, dan ia akhirnya menyewa ruang kecil di sebelah pasar untuk dijadikan dapur produksi. Semua itu ia lakukan perlahan, rapi, dan penuh perhitungan. Tidak ada keputusan gegabah,
tidak ada pemborosan. Yang dulu dianggap tidak pantas oleh keluarga suaminya, kini tumbuh menjadi sebuah usaha yang mulai dikenal. Dan di saat Alia perlahan naik, keluarga Randy justru sedang jatuh. Di ruang besar itu, suasana sudah jauh berbeda dari sebelumnya. Dulu setiap hari penuh dengan tawa palsu dan gaya hidup mewah. Namun beberapa minggu terakhir, semua terasa kacau. Proyek investasi yang Bu Ratna banggakan ternyata gagal total. Sponsor-sponsor menarik diri. Partner bisnis mengirimkan somasi. Randy yang selama ini menjadi manajer proyek langsung dituding sebagai orang yang bertanggung jawab. "Bagaimana bisa kau tidak tahu perhitungan biaya membengkak sampai segini?" bentak salah satu paman Randy di ruang rapat keluarga. Randy menunduk. Sudah beberapa kali ia mencoba menjelaskan tapi selalu dipotong. "Ini bukan sepenuhnya salah saya. Kemarin pihak..." "Diam, tidak usah mencari alasan." Bu Ratna duduk diam dengan rahang mengeras. Ia tidak membela anaknya, tidak pula memarahi. Ia hanya menatap kosong terdepan, tatapan seorang perempuan angkuh yang akhirnya melihat tembok hidupnya mulai retak. Beberapa hari kemudian, gosip mulai beredar. Perusahaan keluarga Ratna Group bermasalah. Hutang mereka menumpuk. Proyek RHS Project gagal total, kerugian miliaran. Akan ada PHK besar-besaran. Rumor itu menyebar cepat bahkan sampai ke lingkungan tempat Alia tinggal. Suatu sore, Nanda datang sambil membawa printout artikel berita online. "Lia, kamu lihat ini." "Apa?" Nanda menyerahkan kertas itu. Di situ tertulis jelas, perusahaan keluarga Ratna diduga alami krisis keuangan. Alia membacanya dengan napas sedikit tertahan. Tidak ada rasa senang, tidak ada rasa puas. Yang muncul justru rasa hampa. Seolah-olah apa yang dulu tampak kuat ternyata selama ini hanya topeng rapuh. Nanda menatap Alia lama. "Kamu gak perlu komentar. Tapi lihatlah, hidup itu adil dengan caranya sendiri." Alia menghela napas. "Aku hanya kasihan." "Kamu masih bisa bilang kasihan setelah apa yang mereka lakukan?" Alia menunduk. "Aku tidak ingin mereka jatuh. Aku hanya ingin bebas." Nanda mengusap bahunya. "Dan kamu sudah dapat itu, Lia." Di sisi lain, keluarga besar Randy semakin panik. Panggilan dari bank datang hampir setiap hari. Karyawan menuntut gaji yang tertunda. Investor mulai mengancam akan melaporkan mereka ke pihak berwajib. Rumah yang dulu dipenuhi dengan suara tawa, kini hanya menyisakan suara debat dan teriakan. "Ini semua salah Randy." "Tidak, ini salah manajer keuangan. Kita bisa bangkrut kalau begini terus." Randy duduk di sudut ruangan, memegang kepalanya. Ia merasakan tekanan yang belum pernah ia alami seumur hidup. Setelah Alia pergi, ibunya tidak lagi punya pelampiasan. Semua kemarahan beralih padanya. Dan Bu Ratna, perempuan yang selama ini berdiri paling tinggi, perlahan mulai terlihat kelelahan. Wajahnya pucat, rambutnya semakin jarang ditata rapi. Satu hal paling memukulnya. Ia sadar bahwa Alia lah yang selama ini membuat keluarganya tampak utuh. Setelah Alia pergi, kehancuran terasa jauh lebih cepat daripada yang ia kira. Pada suatu malam, Bu Ratna duduk seorang diri di ruang kerja. Lampu meja menyala redup. Di tangan kirinya, ponsel menampilkan berita tentang Alia. UMKM makanan rumahan meledak. Ownernya perempuan muda inspiratif. Wajah Alia terpampang di sana tersenyum sederhana dengan latar dapur produksi. Bu Ratna mengetuk-ngetukkan jarinya di meja, rahang mengeras. "Alia, perempuan itu." Mata Bu Ratna berkaca-kaca, bukan karena sedih, tapi karena tak menyangka seseorang yang dulu ia sebut tidak berharga, kini berdiri di posisi yang membuatnya gelisah. Ia meremas ponselnya. "Bagaimana bisa? Kau yang hina sekarang naik." Pada malam yang sama di rumah kecilnya, Alia sedang menghitung stok sambil mencatat laporan keuangan. Raka membantu menutup kotak-kotak makanan. Ibunya mengantar teh hangat. Nanda duduk di sampingnya sambil membuka laptop. Di tengah kesibukan itu, Alia terdiam sejenak dan memandang keluarganya. Ia tidak butuh rumah mewah, tidak butuh uang miliaran, tidak butuh pengakuan dari orang yang tak pernah menghargainya. Yang ia butuhkan hanya ruang untuk menjadi diri sendiri. Dan sekarang ia sedang menciptakan itu. Pelan tapi pasti.
Tanpa ia sadari, satu persatu topeng keluarga mantan suaminya mulai jatuh. Dan satu persatu cahaya baru mulai menyinari jalan hidupnya. Malam itu, telepon Alia berdering tanpa henti. Nomor yang tak asing baginya. Nomor yang dulu membuat dadanya berdebar penuh harapan. Namun kini hanya memunculkan rasa hambar. Randy. Alia memandang layar ponsel beberapa detik, lalu meletakkannya tanpa diangkat. Ia tidak marah, tidak gugup, tidak gelisah. Ia hanya sudah selesai. Namun beberapa menit kemudian, ponselnya kembali bergetar. Kali ini nama lain muncul. Bu Ratna. Alia tersenyum tipis. Ia sudah menduga hari ini akan tiba. Keesokan harinya, Randy benar-benar datang ke toko kecil Alia. Toko itu sudah jauh lebih ramai dari pertama kali dibuka. Interior sederhana, aroma kopi, beberapa karyawan ramah, dan pelanggan yang datang silih berganti. Kesibukan itu membuat usaha Alia terlihat hidup dan berdenyut. Randy berdiri kikuk di pintu seperti orang asing yang takut mengganggu. Alia, panggilnya pelan. Alia menoleh tanpa melepaskan senyumnya kepada pelanggan yang tengah ia layani. Silakan duduk, aku masih bekerja. Tidak ada nada sinis, tidak gugup, tidak gelisah. Ia hanya sudah selesai. Namun beberapa menit kemudian, ponselnya kembali bergetar. Kali ini nama lain muncul, Bu Ratna. Alia tersenyum tipis. Ia sudah menduga hari ini akan tiba. Keesokan harinya, Randy benar-benar datang ke toko kecil Alia. Toko itu sudah jauh lebih ramai dari pertama kali dibuka. Interior sederhana, aroma kopi, beberapa karyawan ramah, dan pelanggan yang datang silih berganti. Kesibukan itu membuat usaha Alia terlihat hidup dan berdenyut. Randy berdiri kikuk di pintu seperti orang asing yang takut mengganggu. Alia, panggilnya pelan. Alia menoleh tanpa melepaskan senyumnya kepada pelanggan yang tengah ia layani. Silakan duduk, aku masih bekerja. Tidak ada nada sinis, tidak gugup, tidak gelisah. Ia hanya masih bekerja. Tidak ada nada ketus, tidak ada kesombongan. Justru sikap Alia yang santai membuat Randy semakin gugup. Ia duduk gelisah, menunggu. Ketika Alia akhirnya menghampirinya, Randy menghela nafas panjang seolah mengumpulkan keberanian. Aku ingin bicara baik-baik, katanya. Alia menarik kursi dan duduk di depannya, menatapnya tanpa emosi berlebih. Silakan. Aku ingin kita memperbaiki semuanya. Aku menyesal. Aku sadar aku salah. Selama ini aku belum dewasa. Aku ingin kita kembali seperti dulu. Alia terdiam sejenak, lalu tersenyum samar. Seperti dulu yang bagaimana, Ren? Yang aku dihina ibumu? Yang aku harus terus membuktikan kesetiaanku? Atau yang aku harus menahan diri setiap kali kalian mempermalukanku? Randy menunduk, kehabisan kata. Alia melanjutkan. Suaranya tetap lembut. Aku sudah memaafkan, tapi aku tidak kembali. Randy terperanjat. Kenapa? Kita bisa memperbaiki semuanya. Ada hal-hal yang tidak bisa diperbaiki, Randy. Bukan karena aku membencimu, tapi karena aku sudah sembuh. Randy hanya bisa menatap Alia yang kini tampil begitu kuat, begitu berbeda dari perempuan yang dulu pernah ia lukai. Beberapa hari kemudian, undangan lain datang. Kali ini dari Bu Ratna. Tetapi bukan undangan jamuan mewah atau acara keluarga seperti dulu. Ia meminta pertemuan di kantor perusahaan keluarga yang mulai sepi. Karyawan pun banyak yang absen karena gaji terlambat dibayar. Alia tiba dengan tenang, tak ada yang perlu ia buktikan. Kehadirannya saja sudah cukup membuat banyak orang salah tingkah. Bu Ratna berdiri dan menyambutnya dengan senyum yang terlalu dipaksakan. Alia, terima kasih sudah datang, Nak. Silahkan duduk.
Nada "na" itu terdengar palsu. Alia menangkap dengan jelas kepanikan yang disembunyikan di balik senyum itu. Perusahaan kami sedang terkena masalah besar. Kita butuh kerjasama denganmu. Bisnismu sedang berkembang. Kita bisa saling menguntungkan. Alia mengangguk ringan. Kerjasama seperti apa? Kami menawarkan kolaborasi. Kamu bisa bergabung sebagai partner. Kamu akan memberikan porsi kepemilikan besar. Kamu akan diuntungkan dan keluarga ini bisa selamat. Randy yang duduk di samping ibunya menelan ludah, terlihat sangat gugup. Alia bersandar santai. Jadi kalian ingin aku menyelamatkan perusahaan ini? Bukan begitu. Maksud saya, kita bisa saling membantu. Alia menatapnya dalam-dalam. Waktu aku dihina, kalian tidak menganggapku bagian dari keluarga. Waktu aku direndahkan, kalian tidak peduli aku menangis atau tidak. Kalian bahkan mencoba membeliku dengan 2 miliar agar aku pergi. Bu Ratna terdiam. Tak ada pembelaan yang bisa ia ucapkan. Alia melanjutkan. Tenang, tidak meninggikan suara. Sekarang kalian datang karena butuh, bukan karena berubah. Randy buru-buru mencoba meyakinkan. Alia, ibu sudah sadar. Alia mengangkat tangan, menghentikannya. Randy, aku sudah tidak membutuhkan pembuktian dari kalian. Dan kamu juga sudah tidak punya hak mengatur jalan hidupku. Randy membisu. Bu Ratna menatap Alia penuh harap. Jadi, kamu tidak mau membantu sama sekali? Alia menggeleng pelan. Aku tidak menutup pintu untuk profesionalisme. Tapi aku tidak akan menyelamatkan perusahaan yang dibangun dari kesombongan dan penghinaan. Wajah Bu Ratna langsung pucat. Jika suatu hari kalian benar-benar siap berubah, bukan karena terpaksa, barulah kita bicara. Alia berdiri. Elegan, tidak marah, tidak dendam. Justru ketenangan itulah yang menghantam mereka paling keras. Saat Alia keluar dari ruangan itu, suara langkahnya terdengar mantap menandakan satu hal yang mulai mereka sadari, bahwa Alia bukan lagi perempuan yang bisa mereka injak. Alia menyadari satu hal penting. Balas dendam tidak harus dengan menghancurkan, tapi dengan menunjukkan bahwa ia tidak lagi bisa disentuh oleh apapun yang pernah melukai dirinya. Namun untuk berdiri setegak itu, ia butuh fondasi yang kuat. Maka dimulailah masa persiapan paling tenang sekaligus paling menentukan dalam hidupnya. Setiap malam setelah toko tutup, Alia duduk di ruang kecil belakang toko. Tempat yang dulu ia jadikan tempat menangis diam-diam di awal perceraiannya. Kini, ruang itu menjadi ruang strategi. Di sana, ia menata dokumen satu persatu. Foto-foto lama yang memperlihatkan luka di lengan akibat ditarik paksa oleh Bu Ratna. Pesan Suha ketika ia dihina karena tak pantas menjadi istri Randy. Rekaman CCTV di rumah mereka yang secara tidak sengaja merekam pertengkaran hebat saat keluarga Randy menjambaknya di depan ruang tamu. Semuanya ia kumpulkan. Namun, ia tidak gegabah. Aku tidak ingin menghancurkan mereka, ucap Alia pada dirinya sendiri sambil membuka laptop. Aku hanya ingin mereka tahu siapa yang sebenarnya mereka buang. Ia bertemu dengan seorang pengacara perempuan yang terkenal tegas namun adil. Seorang kerabat sahabat lamanya yang bersedia membantu tanpa meminta imbalan apapun di awal. Pengacara itu membaca dokumen-dokumen Alia dengan fokus yang membuat Alia merinding. Ini kuat sekali. Kamu bisa menuntut secara pidana dan perdata sekaligus, Alia, katanya. Alia menggeleng pelan. Aku tidak ingin membuat mereka masuk penjara. Aku hanya ingin menempatkan mereka di posisi mereka yang sebenarnya. Pengacara itu tersenyum kecil. Elegan, aku suka. Selain urusan hukum, Alia mulai mempersiapkan sisi lain yang lebih penting, dirinya. Ia mengambil kelas singkat manajemen keuangan dan pemasaran digital di sebuah lembaga profesional. Setiap pagi, ia bangun lebih awal, membuat kopi dan belajar sebelum toko dibuka. Adiknya sering memperhatikan Alia dari pintu toko. Kak, kok belajarnya serius amat? Tanya adiknya. Alia tersenyum. Aku ingin masa depan yang aku bangun dengan tanganku sendiri.
bukan bergantung pada siapapun. Adiknya mendekat dan memeluknya. Kakak udah berubah. Kakak lebih kuat dari dulu. Alia mengusap kepala adiknya, mata berkaca-kaca. Aku kuat karena kalian ada. Setelah seminggu, bisnis Alia naik 2 kali lipat. Bukan hanya karena kualitas produknya, tapi karena cara ia mengelola semuanya semakin terarah, semakin matang. Dengan jaringan yang berkembang, ia mendapatkan informasi tentang perusahaan keluarga Randy yang semakin memburuk. Investor mulai menarik dana. Beberapa proyek dibekukan dan tidak sedikit karyawan senior mengundurkan diri. Namun Alia tidak merasa puas. Ia tidak senang melihat mereka jatuh. Tapi ia tahu ini adalah momentum. Mereka sedang terpukul, tapi belum belajar, kata Alia pada pengacaranya. Lalu kapan waktunya? Tanya pengacara. Alia menutup map dokumen dan menyimpannya ke laci kecil. Bukan sekarang, belum saatnya. Ia mempersiapkan semuanya luar biasa matang, seperti seseorang yang menunggu hari penting dalam hidupnya. Ia tidak ingin mereka merasa diserang. Ia ingin mereka merasa tercermin, disadarkan oleh kenyataan. Dan untuk itu, ia butuh satu hal terakhir, momen publik di mana semua topeng mereka tidak bisa lagi dipakai. Alia menunggu hari itu. Dengan tenang, dengan sabar. Karena ia tahu, balasan paling elegan bukanlah kemarahan, melainkan menunjukkan bahwa hidup yang dulu mereka injak kini telah berdiri lebih tinggi daripada mereka semua. Alia tidak pernah menyangka bahwa hari itu akan datang begitu cepat. Hari ketika semua kepura-puraan runtuh tanpa perlu ia sentuh keras. Sebuah undangan bisnis formal dari Asosiasi Pengusaha Nasional tiba di emailnya. Mereka ingin Alia menjadi pembicara tamu untuk membahas strategi bisnis kecil yang berkembang pesat. Acara itu akan dihadiri ratusan pengusaha, beberapa dari perusahaan besar, termasuk keluarga Randy. Alia menatap undangan itu lama sekali. Hatinya tenang, tidak ada dendam yang menggelegak. Yang ada hanya kesadaran bahwa inilah panggung paling tepat, bukan untuk mempermalukan, tetapi untuk menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Malam acara, Alia datang dengan setelan sederhana namun elegan. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya lembut tanpa riasan berlebihan. Ia tidak ingin tampil mencolok. Ia hanya ingin jujur apa adanya. Begitu masuk ke ballroom besar hotel, beberapa kepala langsung menoleh. Bisik-bisik mulai terdengar. Itu Alia yang punya usaha itu? Dia cepat sekali naiknya. Cantik ya, anggun sekali. Namun yang paling mengejutkan adalah tatapan keluarga Randy. Bu Ratna menegang di tempatnya. Wajahnya kehilangan wibawa yang dulu ia banggakan. Randy menatap Alia seperti melihat orang asing. Mantan istri yang pernah ia rendahkan, kini berdiri di ruangan yang sama, namun berada jauh di atas segalanya. Saat sesi pembicara dimulai, nama Alia dipanggil. Ruangan hening. Ia berdiri di podium, menatap hadirin, lalu menatap sekilas keluarga Randy yang duduk di baris tengah. Dengan suara tenang, ia memulai. Saya pernah berada di titik hidup yang membuat saya percaya bahwa nilai diri seseorang ditentukan oleh harta, status, atau keluarga. Namun saya salah. Nilai diri ditentukan oleh cara kita memperlakukan orang lain, terutama ketika kita berada di atas. Ruangan itu sunyi. Beberapa orang mulai menunduk, paham bahwa ucapan itu bukan sekedar teori. Alia melanjutkan dengan menjelaskan perjuangan membangun bisnis dari nol. Bagaimana ia harus bangkit dari tekanan mental. Bagaimana ia belajar melihat dirinya sebagai manusia yang berharga. Tanpa menyebut nama, tanpa membuka aib, tanpa menjelekkan siapapun, Alia menjelaskan segalanya dengan elegan. Kata-katanya seperti cermin. Dan di tengah hadirin, keluarga Randy tampak tersudut oleh pantulan itu. Setelah acara, beberapa pengusaha besar menghampiri Alia untuk menawarkan kolaborasi. Bahkan pejabat penting ingin bertemu dengannya untuk proyek pembinaan UMKM. Alia mengangguk sopan, merasa lebih dihargai dari sebelumnya. Tiba-tiba suara yang sangat ia kenal memanggil dari belakang. Alia? Randy, dengan wajah lusuh, mata sembab, dan tangan gemetar. Ia bukan lagi suami yang angkuh, melainkan pria yang kehilangan arah. Aku minta maaf.
Semua ini salah. Mama, kami salah. Ia mencoba tersenyum pahit. Bisakah kita memperbaiki semuanya? Aku ingin kita mulai dari awal. Alia menatapnya lama sekali. Tidak ada dendam yang menggelegak. Yang ada hanya kesadaran bahwa inilah panggung paling tepat. Bukan untuk mempermalukan, tetapi untuk menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Malam acara, Alia datang dengan setelan sederhana namun elegan. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya lembut tanpa riasan berlebihan. Ia tidak ingin tampil mencolok. Ia hanya ingin jujur apa adanya. Begitu masuk ke ballroom besar hotel, beberapa kepala langsung menoleh. Bisik-bisik mulai terdengar. Itu Alia yang punya usaha itu. Dia cepat sekali naiknya. Cantik ya, anggun sekali. Namun yang paling menunjukkan adalah tatapan keluarga Randy. Bu Ratna menekan tempatnya. Wajahnya kehilangan wibawa yang dulu ia banggakan. Randy menatap Alia seperti melihat orang asing. Mantan istri yang pernah ia rendahkan kini berdiri di ruangan yang sama, namun berada jauh di atas segalanya. Saat sesi pembicara dimulai, nama Alia dipanggil. Ruangan hening. Ia berdiri di podium, menatap hadirin, lalu menatap sekilas keluarga Randy yang duduk di baris tengah. Dengan suara tenang, ia memulai. Saya pernah berada di titik hidup yang membuat saya percaya bahwa nilai diri seseorang ditentukan oleh harta, status, atau keluarga. Namun saya salah. Nilai diri ditentukan oleh cara kita memperlakukan orang lain, terutama ketika kita berada di atas. Ruangan itu sunyi. Beberapa orang memulai menunduk, paham bahwa ucapan itu bukan sekedar teori. Alia melanjutkan dengan menjelaskan perjuangan membangun bisnis dari nol. Bagaimana ia harus bangkit dari tekanan mental, bagaimana ia belajar melihat dirinya sebagai manusia yang berharga. Tanpa menyebut nama, tanpa membuka aib, tanpa menjelekkan siapapun, Alia menjelaskan segalanya dengan elegan. Kata-katanya seperti cermin. Dan di tengah hadirin, keluarga Randy tampak tersudut oleh pantulan itu. Setelah acara, beberapa pengusaha besar menghampiri Alia untuk menawarkan kolaborasi. Bahkan, pejabat penting ingin bertemu dengannya untuk proyek pembinaan UMKM. Alia mengangguk sopan, merasa lebih dihargai dari sebelumnya. Tiba-tiba suara yang sangat ia kenal memanggil dari belakang. Alia? Randy, dengan wajah lusuh, mata sembab, dan tangan gemetar. Ia bukan lagi suami yang angkuh, melainkan pria yang kehilangan arah. Aku minta maaf. Semua ini salah. Mama, kami salah. Ia mencoba tersenyum pahit. Bisakah kita memperbaiki semuanya? Aku ingin kita mulai dari awal. Alia menatapnya lama sekali. Tidak ada kemarahan, tidak ada sisa cinta. Yang ada hanya rasa iba. Iba yang tidak pernah ia miliki dulu ketika ia masih berharap Randy berubah. Tidak, jawab Alia lembut. Aku tidak membencimu. Aku hanya tidak ingin kembali ke tempat yang membuatku hancur. Randy jatuh tersungkur. Ada isakan tertahan. Namun Alia tidak menghentikannya. Itu bukan kebahagiaan bagi Alia. Itu hanya konsekuensi pilihan mereka. Bu Ratna mendekat dengan langkah goyah. Maafkan kami, nak. Tolong bantu perusahaan kami. Kau satu-satunya harapan. Alia tersenyum tipis. Senyum yang tidak mengandung dendam, tidak mengandung ejekan, tetapi penuh ketegasan. Saya bukan bagian dari keluarga itu lagi. Dan saya tidak bisa menyelamatkan sesuatu yang dulu justru ingin menghancurkan saya. Ia membungkuk sopan, lalu pergi perlahan, tanpa menoleh lagi. Di luar ballroom, angin malam terasa hangat. Alia berdiri di teras, memenangi langit Jakarta yang penuh lampu dan bintang samar. Ia merasa ringan, lebih ringan dari seluruh tahun yang telah ia lewati. Bukan karena ia menang, bukan karena keluarga Randy jatuh, tapi karena ia akhirnya bebas. Bebas dari luka, bebas mengemis cinta, bebas dari ketakutan,
dan bebas menjadi dirinya sendiri. Adiknya menghampiri, "Kak, kamu hebat banget." Alia tersenyum merayap tangan adiknya. "Aku cuma melewati hal yang harus dilewati, dan aku belajar satu hal." Adiknya menatap penasaran. "Apa itu?" Alia menaf napas lalu berkata, "Harga diri tidak pernah bisa dibeli. Tidak dengan hinaan, tidak dengan perlakuan buruk, dan bahkan tidak dengan 2 miliar rupiah. Jika kita berani berdiri sendiri, dunia tidak bisa lagi menjatuhkan kita." Ia mengambil langkah ke depan. Masa depan terbuka luas. Tidak ada ketakutan, tidak ada bayang-bayang gelap. Hanya perjalanan baru, lebih cerah, lebih jujur, dan lebih penuh cinta dari orang-orang yang benar-benar tulus. Dan di balik semuanya, Alia merasa yakin hidup yang pernah meremukkannya ternyata sedang menyiapkan panggung yang jauh lebih megah untuknya. Itulah balasan paling elegan, dan itulah kemenangan yang tidak pernah bisa dicuri siapapun.